Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Discovery Learning dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan anggota yaitu Marsha Gintan dengan NIM 21053080, Maya Alia Puspita dengan NIM 21053081, dan Mona Yuliana dengan NIM 21053081. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Mona Yuliana. Kepada Mona kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi atau konsep metode Discovery Learning. Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang mendefinisikan sebagai proses pembentukan pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasikan dirinya sendiri. Menurut Sharif, 2017, model Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Masalah yang diberikan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa. Dan Saifuddin pun berpendapat Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dan hasil tindakan ilmiah tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik dari model Discovery Learning adalah sebagai berikut. 1. Lebih menekankan proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan dari permasalahan yang dipilih. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman dari pengalaman yang nyata. Yang keempat, model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang kelima, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami kepada siswa. Yang keenam, siswa mampu melakukan kegiatan menghimpun, mengkategorikan, menganalisis, serta menyimpulkan informasi dan pengetahuan berdasarkan informasi yang disajikan. Yang ketujuh, adanya kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang kedelapan yaitu guru berperan sebagai pembimbing yang menyediakan sumber informasi bagi siswa. Dan selanjutnya, siswa belajar aktif seperti seorang ilmuwan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mona Yuliana yang sudah mempresentasikan materi pertama. Untuk materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Next. Untuk materi selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari model Discovery Learning sebagai berikut yaitu yang pertama membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Kemudian yang kedua menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa memecahkan masalah dan berhasil. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir dan belajar atas inisiatif sendiri. Kemudian yang keempat, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang sehingga dapat meningkatkan tingkat hasil belajar siswa. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu model ini akan membantu siswa dalam menguatkan konsep diri karena mendapat kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, berpusat pada guru dan siswa yang berperan aktif untuk sama-sama mengeluarkan gagasan guru, juga dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti sebuah situasi diskusi. Kemudian yang ketujuh, dapat membantu siswa dalam menghilangkan skeptisme atau ragu-ragu karena mengarah pada kebenaran yang tertentu atau pasti. Kemudian yang kedelapan,
yaitu siswa akan mengerti konsep dasar serta ide yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-9, yaitu dapat membantu dan mengembangbiakan ingatan serta transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kemudian yang terakhir, yaitu memanfaatkan sebagai jenis sumber belajar bagi siswa. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari model pembelajaran discovery learning. Kekurangannya yang pertama, dipersiapkan kesiapan mental pada siswa dengan menggunakan model discovery learning. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu harapan-harapan yang terkandung dalam model discovery learning dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan berpikir rasional siswa yang masih terbatas. Dan yang keempat, dapat penggunaan model discovery learning membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membiasakan diri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, terjadinya kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerja dan semacamnya. Kemudian pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini. Kemudian yang ke-7, bila kelas terlalu besar penggunaan teknik ini kurang berhasil. Kemudian yang ke-8, bagi guru sudah terbiasa perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan model pembelajaran ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Gintan. Kepada Gintan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penerapan metode pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada memberi rangsangan atau stimulus atau stimulation. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, proses mengumpulkan data atau data collection. Yang keempat, proses pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam yaitu penarikan kesimpulan atau generalization. Next. Contoh penerapan metode pembelajaran discovery learning pada pembelajaran IPA dengan topik atau temanya yaitu kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan dengan subtopik atau temanya konsep listrik statis. Yang pertama untuk stimulation. Pada tahapan stimulation, guru memberikan motivasi agar peserta didik bisa lebih fokus dalam mempelajari materi tentang kelistrikan pada saraf. Lalu, guru meminta peserta didik untuk memukulkan sikunya ke meja. Yang kedua, tentang problem statement. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait kelistrikan pada saraf sebanyak mungkin, hingga akhirnya timbul pemikiran dan pertanyaan dari peserta didik. Yang ketiga, data collection. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap problem statement. Dan yang keempat, data processing. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Yang kelima, verification. Tahap verification memuat kegiatan peserta didik membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan kembali hipotesisnya dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan informasi yang diperoleh dari literatur. Dan yang keenam yaitu generalization. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dan hipotesis.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jintan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kata yang salah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.